humaniora. Nah, sekarang kita sedang berada di salah satu situs bersejarah di Makassar, yaitu Benteng Sumba Opu. Benteng Sumba Opu adalah benteng yang dibangun oleh Raja Goa yang ke-9, yaitu Deng Matandre Karentumapa Risi Kalonna pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sumba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lokasi berdirinya Benteng Sumba Opu diapit oleh Sungai Balang Baru dan Sungai Jenek Berang. Sumba Opu itu tidak bisa dilepaskan dari Kerajaan Goa, karena Kerajaan Goa itulah yang membangun Bandar Sumba Opu. Nah, untuk memahami Sumba Opu itu, kita terlebih dahulu harus memahami awal terbentuknya Kerajaan Goa. Karena Sumba Opu itu tidak lahir dengan begitu saja. Itu ada proses yang sangat panjang. Kerajaan Goa berdiri di tahun 1300-an, di awal abad ke-14, dengan raja pertamanya dikenal sebagai Tumanurung Benia. Pembangunan Benteng Sumba Opu pada masa Raja Goa ke-9 itu hanya sebatas gundukan-gundukan tanah, jadi belum ada batanya. Nanti kemudian diberikan bata, itu nanti pada masa pemerintahan Raja Goa selanjutnya. Jadi sebelumnya itu hanya gundukan tanah. Nah, karena muncul Sumba Opu, maka salah satu usaha dari Raja Goa itu adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. Jadi banyak ditaklukkan, bukan cuma menaklukkan kerajaan tetangga, tetapi kerajaan-kerajaan yang memiliki pelabuhan-pelabuhan dagang itu harus ditaklukkan. Jadi ada dua motifnya. Yang pertama adalah supaya barang-barang perekonomian daripada Laman itu semua dibawa ke Sumba Opu. Yang kedua, karena dibawa ke Sumba Opu, maka pelabuhan-pelabuhan di luar Sumba Opu itu ya harus ditaklukkan supaya tidak ada persaingan dagang, supaya tidak ada pelabuhan dagang yang harus menyaingi Sumba Opu, sehingga tidak heran kemudian Sumba Opu ditaklukkan. Ada berbagai banyak narasi sejarah terkait dengan Sumba Opu itu, ataukah di sekitar Sumba Opu itu. Di sekitar Sumba Opu itulah kemudian muncul yang dikenal sebagai masjid pertama tertua di Sulawesi Selatan di abad ke-16 tahun 1500-an. Dikenal sebagai Masjid Mangalekana, itu di sekitar Sumba Opu. Nah, selain daripada itu, kalau kita juga bicara tentang Sumba Opu di abad ke-16 tahun 1500-an, Sumba Opu itulah merupakan satu pusat perdagangan, satu bandar niaga yang betul-betul menerapkan toleransi dalam hal keberagamaan. Jadi penguasa saat itu memang membuka Sumba Opu bagi semua pedagang. Dia tidak pernah melihat Sumba Opu itu hanya diperuntukkan untuk pedagang-pedagang, misalnya pedagang-pedagang Melayu, dia hanya diperuntukkan untuk pedagang-pedagang dari Jawa, tidak. Tetapi Sumba Opu itu terbuka bagi bangsa-bangsa lain, kan? Makanya dipakai slogan di dalam bahasa luar itu disebut dengan Mar Liberum, kan? Penguasa raja atau raja-raja Makassar itu menetapkan Sumba Opu itu sebagai satu pelabuhan dengan menerapkan konsep pintu terbuka.
Pada masanya, tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan di mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, sekitar Indonesia, dan wilayah Eropa. Sayangnya, tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa masyarakat lokal dan internasional ini telah dikuasai oleh VOC pada tahun 1669. Kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Nah, pada tahun 1980-an, benteng ini ditemukan kembali oleh beberapa ilmuwan yang datang ke tempat itu. Pada tahun 1990, benteng ini telah direkonstruksi hingga terlihat lebih baik lagi. Salah satu yang menarik di kawasan Benteng Sumba Opu ini adalah adanya bangunan-bangunan yang menggambarkan rumah-rumah tradisional yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Di antaranya, rumah tradisional Toraja atau yang lebih dikenal sebagai Tongkonan, rumah tradisional Bugis Makassar, rumah tradisional Kajang, dan rumah tradisional lainnya. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9,500 kg, serta ada sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa berupa beberapa koleksi peluru yang terbuat dari bahan logam atau besi, berbentuk bulat dengan ukuran besar, sedang, dan kecil. Nah, pada bagian tengahnya terdapat lubang yang menandakan bahwa peluru meriam tersebut hampa atau sudah digunakan. Tombak Trisula. Tombak Trisula terbuat dari besi, memiliki 3 mata tajam di bagian ujungnya berwarna coklat, memiliki gagang dari kayu. Panjang tombak setinggi orang dewasa sekitar 170 cm. Digunakan oleh prajurit sebagai senjata melawan musuh. Tidak hanya itu, ada juga yang berupa batu bata, rempah-rempah, uang logam, uang kertas dengan nominal Rp1.000, dan masih banyak lainnya.